Ustadz, bukankah Al-Quran telah turun sempurna? Bukankah hadis telah turun sempurna? Mengapa kita perlu bergantung kepada mazhab? Mengapa kita perlu bergantung kepada ulama? Baik, saya katakan, Bapak, kalau ada muncul pertanyaan begini, kalau kurban yang lebih afdal itu kurbannya sapi atau kambing, Bapak Ibu sekalian? Kambing. Ada yang lain jawabannya? Oke, Bapak Ibu sekalian, apakah ada penjelasan dalam Al-Quran kurban yang paling afdal adalah kambing? Ada? Bapak Ibu sekalian, saya bisa pastikan tidak ada keterangan dan penjelasan baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, nggak ada. Nggak ada penjelasan soal kurban yang paling afdol itu kambing, sapi, atau unta, tuh nggak ada keterangannya. Tapi ulama, Bapak Ibu sekalian, itu menyimpulkan dari seluruh kandungan ayat Al-Quran, seluruh kandungan hadis, maka lahirlah beberapa kesimpulan. Imam Malik misalnya, beliau mengatakan yang paling afdol itu kambing. Walaupun Nabi tidak pernah mengatakannya. Mengapa? Kata beliau, Nabi Ishak kurbannya kambing. Nabi Ibrahim kurbannya kambing. Ketika diuji oleh Allah menyembelih Ismail. Dan Nabi Muhammad meskipun pernah kurban sapi dan unta, lebih sering kambing. Maka beliau menyimpulkan kurban kambing lebih afdol. Maka boleh jadi orang akan mengatakan kalau begitu, ya tidak perlu ikut ulama, ikut Nabi saja. Padahal Nabi tidak pernah mengatakan kurban kambing yang lebih afdol. Imam Asy-Syafi'i, Abu Hanifah justru mengatakan yang lebih afdol itu adalah unta. Jadi kalau Imam Malik urutannya kambing dulu yang paling afdol, lalu sapi, lalu unta. Ya. Nah, di samping alasan karena kurban Ibrahim, kurban Ishak, dan kurban Nabi Muhammad, dalam pengamatan pengalaman para ulama, daging kambing lebih enak. Betul nggak? Lebih enak loh sekalian, karena memang kurban itu kan tujuannya kita memberi ternak yang terbaik. Maka itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua justru mengatakan yang utama itu adalah unta. Padahal Nabi tak pernah mengatakannya. Tapi ada hadis Nabi yang lain. Contoh apa? Nabi cerita tentang fadilat datang lebih awal ke masjid pada sholat Jumat. Apa kata Nabi? Barang siapa yang datang ke masjid pada hari Jumat di waktu yang pertama, seolah-olah dia berkurban dengan seekor unta. Datang di waktu yang kedua, seolah-olah berkurban dengan seekor sapi, nanti seekor kambing, seekor ayam, dan sebutir telur. Ya. Maka pandangan kedua menyimpulkan kalau begitu yang lebih afdol adalah unta, kedua baru sapi, kemudian baru kambing. Gitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, artinya memang tidak semua orang itu bisa memahami kandungan Al-Quran atau kandungan hadis. Kalau dia memaksakan diri, maka banyak hadis-hadis Nabi yang dia pelesetkan dan dia simpangkan dari maknanya.